Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami salah satu transformasi digital yang sangat berpengaruh dalam kehidupan modern, khususnya di bidang demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, proses pemungutan suara pun kini bertransformasi menjadi lebih praktis dan efisien melalui sistem online. Namun, tahukah kita bagaimana sistem ini dapat diadaptasi di Indonesia? Apa saja manfaat serta tantangannya? Simak penjelasan kami berikut ini. 1. Apa itu pemungutan suara online? Pemungutan suara online adalah proses pemberian suara dalam pemilihan umum yang dilakukan melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat digital seperti komputer atau ponsel. Sistem ini memungkinkan pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya tanpa harus hadir secara langsung di tempat pemungutan suara. Tujuan utama penerapan pemungutan suara online adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, efisiensi waktu dan biaya, serta mempercepat proses penghitungan suara. Sistem ini juga diharapkan dapat mendukung modernisasi demokrasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Estonia merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan sistem pemungutan suara online atau e-voting secara nasional. Sistem ini pertama kali digunakan pada pemilihan umum tahun 2005 dan terus dikembangkan hingga kini menjadi bagian integral dari proses demokrasi digital Estonia. Sistem e-voting di Estonia terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih, menghemat biaya penyelenggaraan, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi pemilu. Keberhasilan ini menjadikan Estonia sebagai contoh utama penerapan demokrasi digital yang aman dan terpercaya di dunia. Mengapa pemungutan suara online? Pemungutan suara online itu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat karena bisa diakses dari mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga memberi kemudahan bagi pemilih yang jauh atau mobilitas tinggi. Terkait dengan efisiensi, pemungutan suara online prosesnya lebih cepat. Biaya logistik berkurang, hasil suara diperoleh dengan lebih akurat dan transparan. Terkait dengan aksesibilitas, pemungutan suara online itu memudahkan kelompok yang kesulitan datang ke TPS, seperti lansia, penyandang disabilitas, atau masyarakat yang berdomisili di luar negeri. Seperti negara Estonia yang berhasil meningkatkan partisipasi pemilih hingga 51% menggunakan e-voting pada pemilu tahun 2023. Bagaimana sistem adaptasi studi kasus Estonia? Sistem proses pemungutan suara di Estonia dilakukan melalui dua cara, yaitu pertama, voting konvensional atau manual dilaksanakan di TPS bagi pemilih yang ingin memilih secara langsung. Yang kedua, e-voting atau e-voting dilaksanakan secara daring dengan menggunakan perangkat pribadi pemilih memiliki kartu identitas elektronik atau EID sebagai kunci akses. Prinsip keamanan dan transparansi. Enkripsi dua lapis memastikan kerahasiaan suara. Sertifikat digital dan tanda tangan elektronik menjamin keaslian pemilih. Audit terbuka, masyarakat dapat memverifikasi hasil tanpa melanggar kerahasiaan. Keamanan cyber nasional di Estonia dijalankan oleh Estonia Information System Authority atau REA. Capaian sistem pemilu Estonia. Efisiensi tinggi, biaya logistik dan administrasi berkurang secara signifikan. Partisipasi masyarakat meningkat, termasuk dari warga yang tinggal di luar negeri. Transparansi meningkat, proses dan hasil dapat diaudit. Dan yang terakhir, inovasi berkelanjutan. Setiap pemilu dilakukan evaluasi dan pembaruan teknologi. Untuk mengadaptasikan pemungutan suara online di Indonesia bisa dimulai dengan beberapa langkah strategis. Yang pertama, memanfaatkan data digital yang sudah ada seperti eKTP untuk memastikan validitas data pemilih. Selanjutnya, pemerintah perlu menyusun dan meluncurkan aplikasi resmi dari KPU berbasis web dan mobile yang aman dan mudah diakses sebagai
platform e-voting. Edukasi digital kepada masyarakat menjadi sangat penting agar calon pemilih memahami dan percaya pada sistem ini. Di sisi lain, regulasi penguatan aturan terkait privasi dan perlindungan data menjadi kunci disertai audit keamanan infrastruktur IT secara berkala untuk menjaga integritas data dan sistem. Indonesia sendiri sudah mulai menerapkan e-voting di pemilihan kepala desa sebagai langkah awal dengan dukungan sosialisasi dan pelatihan di tingkat lokal. Namun, tantangan terbesar di Indonesia adalah kesenjangan akses internet dan perangkat di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, pembangunan jaringan internet yang merata dan peningkatan literasi digital masyarakat wajib terus dilakukan. Edukasi dan sosialisasi sistem e-voting juga harus intensif agar masyarakat paham dan percaya terhadap keamanan serta transparansi proses pemungutan suara digital. Untuk mengidentifikasi tantangan utama implementasi e-voting di Indonesia, dapat kita jabarkan menggunakan diagram fishbone dengan menggunakan konsep 4M. Yang pertama ada man atau sumber daya manusia, di mana tantangan yang timbul, yang pertama ada literasi digital rendah. Ini disebabkan karena akses internet di Indonesia belum merata, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil. Yang kedua, kepercayaan masyarakat terhadap pemungutan suara online belum optimal. Keahlian SDM pengelolanya belum merata, di mana masyarakat perlu dibekali program pelatihan dan edukasi akan keterampilan untuk menggunakan teknologi dan internet secara efektif dan aman. Ada mesin atau teknologi, di mana tantangan yang timbul, yang pertama itu infrastruktur internet dalam pemungutan suara online belum merata, terutama di daerah pedesaan. Yang kedua, keamanan cyber dan server atau komputerisasi belum kuat. Ada metode. Regulasi e-voting belum kuat. Penerapan e-voting juga memerlukan dukungan regulasi dan kerangka hukum yang jelas. Saat ini, regulasi terkait e-voting di Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Mekanisme audit atau transparansi masih perlu dikembangkan. Yang terakhir adalah material, data, atau alat. Tantangan yang akan timbul adalah yang pertama, ketersediaan eID dan perangkat digital belum seluruhnya tersedia. eID memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan elektronik dan meningkatkan keamanan data dengan verifikasi data secara digital. Kedua, ada support sistem digital administrasi. Masih terbatas di Indonesia, di mana adanya keterbatasan perangkat teknologi, terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil. Jika pemungutan suara online diterapkan di Indonesia, yang pertama, melakukan edukasi ke masyarakat dan ke penyelenggara. Edukasi ke masyarakat bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dasar, menghilangkan kekhawatiran kecurangan, dan membangun kepercayaan terhadap sistem baru. Sedangkan edukasi ke penyelenggara lebih difokuskan untuk penguasaan teknis dan integritas cyber, dan tentang protokol keamanan data. Yang kedua, audit keamanan digital berskala nasional wajib dilakukan sebagai komponen kunci untuk membangun kepercayaan dan legitimasi dalam sistem e-voting di Indonesia. Implementasi solusi ini harus dijalankan secara ketat dan transparan. Yang ketiga, penyederhanaan aplikasi dan sosialisasi e-voting difokuskan pada peningkatan kemudahan penggunaan dan aksesibilitas agar sistem pemilihan elektronik dapat diterima secara luas di Indonesia. Dan yang keempat, regulasi dan perlindungan data secara ketat adalah fundamental untuk menjamin legalitas, kerahasiaan, dan keamanan sistem e-voting di Indonesia, yang merupakan prasyarat mutlak untuk membangun kepercayaan publik. Dan yang keempat, regulasi dan perlindungan data secara ketat adalah fundamental untuk menjamin legalitas, kerahasiaan, dan keamanan sistem e-voting di Indonesia, yang merupakan prasyarat mutlak untuk membangun kepercayaan publik. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami terkait transformasi digital pemungutan suara online. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.